Bagaimana apabila ada amalan yang sudah menjadi tradisi, uruf di masyarakat, lalu kepada orang yang tidak melakukannya dihujat atau disalahkan? Apakah tradisi uruf tersebut dibenarkan? Oke. Yang punya hak untuk menyalahkan sebuah persoalan itu jamaah atau ulama? Ulama itu ada macam-macam. Ada, kita ini kan kalau nerjemah ulama, siapa yang ceramah ulama gitu. Yang berceramah ulama. Padahal yang ulama itu innama yakhsyallah, ya. Yang takut kepada Allah itu yang disebut ulama. Yang takut kepada Allah disebut ulama. Itu surah Fatir, ya. Saya takut nggak saya ngomong begini? Kalau saya nggak takut kepada Allah ketika saya mengatakan ini, dan saya tidak kemudian merevisi yang salah ketika di akhir, maka saya nggak ulama, Pak, nggak masuk ulama. Saya sebut belagu, ya, alama, mutakabbirun, ru'usan, juhalan atau juhala, disebut di hadis begitu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita dari kejahilan. Ya. Beda ama saya, beda ama kita bukan berarti dia jahil. Nggak mesti. Kalau ente sebut nama orang, kenapa kita nggak boleh sebut nama orang? Gitu. Kalau Ustadz ente sebut nama orang, kenapa kita nggak boleh sebut nama orang? Kita kan bukan lagi menghujat. Dulu Ustadz Adi Hidayat disebut-sebut dolal. Ustadz Samad disebut Ustadz Tusuk Tati. Ya kan? Kenapa nggak boleh disebut? Di Quran pun ada tabbat syada Abi Lahab. Yang penting kita nggak menyebutnya kecuali dengan yang baik. Kita nyebut contoh yang baik-baik aja kok dari tadi. Cuma ikhtilaf di antara mereka. Kalau gitu nggak usah sebut nama Nabi sekalian, karena kita nyebut nama orang. Nggak usah nyebut Omar, nggak usah nyebut Zaid, nggak usah nyebut Ibnu Taimiyah, nggak usah nyebut Muhammadul Wahhab, nggak usah Hayat As-Sindi, nggak usah Syafi'i. Hati-hati, ya. Ittaqu dima'al ulama. Hati-hati, darah ulama itu masmumah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti ulama, Allah langsung turun tangan. Faqad azantuhu bil harb. Kami akan langsung turun menghancurkan kalian. Hati-hati, ya. Siapa yang punya hak mengatakan sesuatu itu haram, tidak haram? Bukan kita, ulama. Ulama yang mana? Ulama ahli fikih, bukan ahli hadis. Kenapa musibah ini muncul? Musibah sunnah dan bid'ah ini muncul. Padahal seharusnya pembahasan sunnah bid'ah itu berkah, rahmat. Kenapa muncul? Karena ilmu ini seperti dikatakan oleh Imam Sya'bi. Imam Sya'bi, Imam Tabi'in, berguru lebih dari 500 sahabat Nabi. Apa kata beliau? Ilmu ini, ilmu sunnah ini, ilmu hukum, semua ilmu-ilmu ini dulu fi suduril ulama. Di mana? Di dada ulama. Ketika ditulis dalam lembaran-lembaran, maka syarakana man laisa minna. Maka orang-orang yang tidak pakar, nggak ngaji sama gurunya, yang nggak punya sanad kepada para imam dan Rasulullah, mereka mulai berfatwa seperti para ulama kita fatwa. Pakai dalil seperti ulama kita pakai dalil, tapi istidlalnya nggak benar. Pendalilannya, pemahamannya tidak benar. Jadi kalau jamaah yang bilang ini haram nih, harus nukil pendapat siapa, ulamamu siapa, gitu, ya. Dan kebanyakan, mohon maaf ya, saya bukan mufti, Pak. Padahal kita sudah ngaji 12 tahun sama Kiai Mustafa Yaqub, ngaji hadis murid Syekh bin Baz, dan diizinkan oleh beliau untuk dulu memimpin lajnah fatwa di Ma'had. Saya disuruh pimpin dulu. Kamu buat lajnah fatwa, tulis. Artinya diizinkan beliau untuk dikit-dikit berfatwa. Tapi kita takut. Kenapa? Orang yang paling senang berfatwa paling dekat ke neraka. Maka kami ini, walaupun orang sebut doktor, ustadz, itu bullshit semua. Nggak ada. Itu cuma gelar. Yang kami lakukan cuma naqilul fatawa wa naqilul adillah. Yang kami lakukan cuma menukil fatwa ulama, menukil dalil. Bukan produksi kita itu. Ini baru ngaji kemarin, baru hijrah berapa tahun yang lalu, sudah berani nyalahin ustadz yang ngaji puluhan tahun, belasan tahun. Afala ta'qilun, ya, nggak mikir. Ya. Jadi kalau ada tradisi di masyarakat, maka jangan bentrok sendiri, jangan debat sendiri, bawa ke ulama.
Oh, saya punya ulama, Ustaz. Oke, uji sama ulama dia. Nanti uji dalil. Ngobrol seperti Abu Bakar ngobrol sama siapa? Tuh, kita nyebut nama lagi kan? Nggak boleh nyebut nama. Ya, karena pertanyaan yang kedua, saya dikau-kauin sama dia ya. Nggak boleh nyebut nama. Emang ada dalilnya. Yang nggak boleh itu saya bilang, si Yazid Dol, itu baru nggak boleh nyebutnya. Abdul Hakim Abdad, ahli bid'ah, nggak boleh nyebut begitu. Itu namanya gunjing. Kalaupun iya, wallahu alam ya. Nggak, itu baru nggak boleh Pak. Seperti dilakukan oleh dulu Taslim ketika dia mengatakan Adi Hidayat itu orang jahil, nukil ulama tauhid Mekah, Said Muhammad, itu baru nggak benar. Ternyata dia ditahzir lagi sama Mansurah. Nah, ini jadi kita jadi buka-bukaan nih. Tapi harus dibuka sesekali. Sesekali kita harus buka. Bagi saya perbedaan ini biasa. Antum aja nggak biasa beda. Kita sama gurunya, satu gurunya. Udah 100-an ulama dilahirkan oleh beliau dan kita beda-beda masing-masing. Tapi ittafaqna fi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kami sepakat dalam hal itu. Jadi kalau ada uruf disalahkan, tradisi disalahkan, nah, jangan bentrok sendiri, obrolin sama ulama. Tapi ingat, jangan adu ulama, obrolin. Beda nggak? Seperti Ustadz Firanda, Ustadz Zainal Abidin itu, dia datang ketemu sama Idrus Ramli tadi, ketemu mereka dan ngobrol. Nggak boleh lagi nyebut nama. Tuh. Dan ternyata mereka bisa saling menghargai walaupun mereka beda terus. Beda terus. Oke. Terakhir ya. Apa hukum membaca Yasin dan tahlil di makom itu bid'ah? Tuh, hukum lagi. Yasin Quran nggak? Quran. Tahlil apaan? La ilaha illallah. Oke, kita definisikan dulu apa itu Yasin, apa itu tahlil. Kalau udah didefinisikan, baru kita buat hukumnya. Jangan karena saya nggak NU, terus saya tolak, itu nggak boleh. Definisikan dulu. Bapak baca Yasin nggak Pak di kubur Pak? Baca. Beneran? Nggak takut Pak ya saya bid'ahin Pak? Baca Yasin di kuburan itu dalilnya apa? Ternyata dalilnya ketemu di Sunan Abu Daud dan hadisnya menurut saya dhaif. Menurut saya. Tapi Imam Abu Daud nggak bilang dhaif. Bapak ikut saya buat Imam Abu Daud. Tuh, saya nggak baper Pak. Nggak baper kita. Ya, disebut-sebut nama, nggak disebut nama, dihujat kita nggak baper kok, biasa aja. Apa hadisnya? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang mauta. Mauta itu orang yang akan mati, kita ini. Orang yang sakarat dan orang yang telah mati. 3. Itu penjelasan Imam ahli hadis ahli fikih Ibnu Rifa'ah. Bukan Ustadz Google ya. Hadis ini pas kita teliti, ternyata ada di dalamnya rawi namanya Abu Utsman an Abi Utsman an Abihi. Dari Abu Utsman, dari ayahnya. Siapa Abu Utsman, siapa ayahnya nggak kita nggak kenal. Disebut dalam riwayat ahli hadis, sanadnya majhul. Majhul itu nggak dikenal. Hadis yang sanadnya majhul, hadisnya dhaif. Tapi kok Imam Abu Dawud bilang, wa ma sakattu anhu fa huwa salih. Yang aku nggak komentar hadisnya saleh. Hadisnya boleh diamalin. Berarti ini nggak masuk hukum halal haram. Bagi dia ini bab targhib, motivasi beramal. Nah, pertanyaan saya, orang yang membid'ahkan yasinan punya definisi. Baca yasinan itu bab hukum halal haram, padahal bukan. Ini bab apa? Bab motivasi beramal. Itu beda kan? Al-fikihnya beda, Pak. Itu satu. Imam Ibnu Hibban menukil hadis yang sama, begitu juga Al-Hakim dalam kitab mereka yang mereka sebut kitab sahih. Mustadrak al-Sahihain karya Hakim, kemudian Imam Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Jadi kitab sahih itu nggak hanya Bukhari Muslim, ada Ibnu Hibban, ada Al-Hakim. Apa kata mereka? Ini hadis, ya, ini dianggap sahih. Kenapa dimasukkan ke Sahih Ibnu
Hibban. Maka ulama kita kalau tulis Sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Oh Ustadz, itu udah didoifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Itu penelitian Syekh Albani. Kalau Syekh Albani, mohon maaf, Syekh Albani punya satu sanad hadis, Pak. Satu dong sanad hadisnya. Kepada Syekh Muhammad Raghib At-Tabbakh, gurunya Syekh Yasin di Aleppo. Ya, udah lewat jam 8, nggak apa sebentar ya. Kita tambah 5 menit. Oke. Syekh Yasin tidak berguru, tapi menelitinya lumayan banyak. Apa kata beliau? Hadis ini dhaif. Bagi Syekh Albani, karena mohon maaf, Syekh Albani tidak kuliah. Nggak kuliah di Azhar, nggak kuliah di Jami'ah Dimashq. Dia peneliti hadis, kemudian mencoba menyinggung hukum. Maka di sini mulai terjadi perbedaan panjang antara orang-orang Damaskus dengan Syekh Albani. Karena ada kaedah. Laisad dalil huwal madlul. Yang tertulis dhaif bukan berarti isinya dhaif. Contoh, Ni'mal muzakir as-subha. Sebaik-baik alat pengingat Allah itu adalah tasbih. Alat tasbih itu. Syekh Albani mengatakan ini hadis palsu maudhu, maka menggunakan tasbih hukumnya bid'ah. Nah itu logikanya begitu, Pak. Tapi gurunya nggak begitu, Syaraqi pakai tasbih. Nah gimana cara memahami ini? Nah kembali ke hadis Yasin. Syekh Albani meneliti sama dengan penelitian kita juga. Bahkan dia lebih dulu meneliti dari kita. Ya, beliau kan wafat tahun 99. Nah, kita belum kenal hadis saat itu. Dan beliau sudah menemukan hadis dhaif. Tapi Imam Abu Daud lebih dulu dari Imam Albani, Syekh Albani, dan Imam Ibn Hibban. Jadi Abu Daud lebih dulu dari Ibn Hibban, dan Albani kan belakangan. Ibn Hibban punya guru 2000, Syekh Albani guru hadis 1. Bapak ikut siapa? Terserah, putuskan sendiri. Ya. Maka saya berhusnuzon kepada orang yang suka tahlilan, meskipun saya jarang melakukannya. Mungkin dia ikut Imam Abu Daud atau Imam Ibn Hibban. Yang anti tahlilan mungkin dia ikut Syekh Albani. Gampang tuh kalau sudah paham itu. Nabi pernah lakukan nggak? Oh kita cek. Nggak usah Nabi, sahabat aja dulu. Ibnu Umar sebelum wafat beliau wasiat, Iqra, bacain di kubur saya. Tuh. Apa yang dibacain? Fatihah, 5 ayat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ayat Kursi, Amanar Rasul. Itu dipakai nggak sama orang Yasinan, Pak? Dipakai ya? Saya mikir, oh ternyata dulu aku anti yang beginian, ternyata ada dalilnya. Amal sahabat namanya. Dan Ibnu Umar nggak mau beramal kecuali Nabi pernah membolehkannya. Berarti baca ayat, baca mau Yasin, mau Al-Baqarah, mau Al-Fatihah, mau Amanar Rasul, bukanlah bid'ah. Kenapa? Ada dalilnya. Siapa yang menyebutkan? Imam Salafi Ibnu Qayyim. Tuh, kita sebut nama lagi, Pak. Ya, Imam Ibnu Qayyim, Imam Salafi, gelarnya Syekhul Islam. Ente Syekhul Islam. Terus gimana dong? Ya, tinggal kita pilih tuh. Jadi ternyata antara Imam Salafi dengan Ustadz Salafinya beda. Apalagi jemaah Salafi, Pak. Beda. Ulama Azhar, mata-matan Azhar udah beda. LC itu kan jangan tamatan Azhar tuh. Itu sudah beda sama Syekhul Azhar. Masya Azhar. Ya bisa beda. Ya biasa lah gitu. Kita nggak siap beda. Kita kan nggak siap beda. Terus kita kemudian menganggap orang beda sama kita beda faham. Oh ente ahlul nar, ente ahli jannah. Ente ahlul bid'ah, ente ahli sunnah. Gak bisa begitu. Beda itu sunnatullah. Maka salah satu guru kita dari Jeddah, Syekh Khalid Al-Hamudi, ketika buat multaqa ulama, membuka kajiannya dengan kalimat apa? Al-ikhtilaf sunnah. Berbeda pendapat itu sunnah. Wal iftiraq, tapi berpecah belah hatinya itu baru bid'ah. Saya beda sama antum nih. Beda pemikiran. Tapi tidak membuat saya benci. Itu sunnah, Pak. Seperti tadi, imam sahabat beda. Lalu mereka ngobrol dan selesai itu. Ini karena sekarang orang bisa komen apa saja, maha benar netizen dengan segala ucapannya. Jadi jangan berkecil hati, Pak. Nah, pengurus jangan kemudian merasa khawatir kalau ada ustadznya dihujat-hujat, santai aja. Ya. Orang semakin dihujat, semakin Allah angkat. Tenang aja. Cukup, Pak ya? Mau di makom,
mau di rumah, mau dimanapun boleh, ya. Karena dalilnya. Terakhir sebelum saya tutup, kalau nggak percaya juga, biar antum ilmunya tidak fanatis, baca kitab Ar-Ruh, Ruh karya Ibnu Qayyim, rahimahullah, Imam Salafi, murid terbaik Ibnu Taimiyah, sudah diterjemahkan. Nah, ini penerjemah kayaknya senang sekali saya bilang gitu ya. Silakan dicari. Di Gramet sudah ketemu Pak. Roh, judulnya Ruh. Karya siapa? Ibnu Qayyim. Nanti di situ ketemu semua dalil yang saya baca hari ini, malam ini. Semoga kajian ini membuka cakrawala kita, membuka pikiran kita bahwa ternyata orang beda itu belum tentu musuh kita. Yang penting kolbunya bisa satu, meskipun pemikirannya bisa berbeda. Semoga Allah maafkan kita semua, maafkan saya. Jika ada yang tersinggung, mohon dibuang-buang ketika keluar masjid. Semoga tidak menjadi masalah nanti di akhirat. Amin.